Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauza Rizkiah, SKM MKM. Saya adalah salah satu dosen di Prodi Sarjana Gizi, Fakultas Kedokteran dan Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di Prodi Sarjana Gizi FKKUMJ ini, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya yaitu Komunikasi Kesehatan, Kewirausahaan, Dasar Ilmu Gizi, Gizi dalam Daur Kehidupan, Ekologi Pangan dan Gizi, Manajemen Program Gizi, Komunikasi Informasi dan Edukasi Gizi, Bioetik, dan Gizi Darurat. Dari beberapa mata kuliah yang saya ampu tersebut, berikut ini akan saya paparkan mengenai mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan. Mata kuliah Gizi dalam Daur Kehidupan merupakan mata kuliah yang ditempuh pada semester 3 dan menjadi prasyarat untuk beberapa mata kuliah pada semester berikutnya. Mata kuliah ini membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan, kecukupan dan kebutuhan gizi, masalah gizi, serta penanggulangannya yang terjadi pada masa kehamilan, menyusui, bayi, balita, anak sekolah, remaja, usia dewasa, dan usia lanjut. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas tentang beberapa topik spesial seputar daur kehidupan, diantaranya yaitu gizi tenaga kerja, gizi atlet, vegetarian, serta menyusun menu sesuai dengan daur kehidupan. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah ini diantaranya yaitu menguasai konsep dan teori gizi dalam daur kehidupan, memahami topik spesial seputar gizi dalam daur kehidupan, dan memahami cara menyusun menu gizi seimbang sesuai dengan daur kehidupan. Untuk memenuhi capaian pembelajaran tersebut, mata kuliah gizi dalam daur kehidupan memiliki beban SKS sebanyak 2 SKS perkuliahan, yang terdiri dari 16 kali pertemuan. Berikut ini adalah materi yang disampaikan pada mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Pada sesi sebelum UTS, terdapat 7 pokok materi. Pertemuan 1 membahas konsep daur kehidupan manusia, yang berisi konsep daur kehidupan, penyebab masalah zat gizi, dan faktor-faktor yang memengaruhinya. Pertemuan kedua membahas tentang konsep dan prinsip gizi ibu hamil, dengan subpokok materi, indikator status gizi baik saat hamil, kebutuhan zat gizi dan kondisi khusus selama kehamilan, masalah gizi, serta prinsip gizi seimbang ibu hamil. Pada pertemuan ketiga membahas konsep dan prinsip gizi ibu menyusui, dengan isi materi, pengertian, kebutuhan energi dan zat gizi, masalah gizi, serta prinsip gizi seimbang ibu menyusui. Pertemuan keempat membahas konsep dan prinsip gizi bayi, dengan isi materi, kebutuhan zat gizi, masalah gizi, serta prinsip pemberian makan pada bayi. Pertemuan kelima membahas konsep dan prinsip gizi balita, dengan isi materi, kebutuhan energi dan zat gizi pada balita, masalah gizi, faktor yang memengaruhi asupan makan, dan prinsip pemberian makan pada balita. Pertemuan ke-6 membahas tentang konsep dan prinsip gizi anak sekolah, yang berisi pengertian, kebutuhan energi dan zat gizi, faktor yang memengaruhi kebutuhan gizi, masalah gizi, serta prinsip pemberian makan anak sekolah. Pertemuan ke-7 dibahas konsep dan prinsip gizi anak remaja, dengan isi materi, kebutuhan energi dan zat gizi pada anak remaja, faktor yang memengaruhi kebutuhan gizi, masalah gizi, serta prinsip pemberian makan pada anak remaja. Pertemuan ke-8 dilaksanakan ujian tengah semester. Kemudian, pada pertemuan ke-9, terdapat materi konsep dan prinsip gizi usia dewasa, dengan isi materi, kebutuhan energi dan zat gizi pada usia dewasa, masalah gizi, serta prinsip gizi seimbang usia dewasa. Pertemuan ke-10 membahas tentang konsep dan prinsip gizi usia lanjut, dengan isi materi, kondisi khas dan kebutuhan energi dan zat gizi usia lanjut, masalah gizi, serta prinsip gizi seimbang usia lanjut. Pertemuan ke-11 membahas konsep dan prinsip gizi
tenaga kerja dengan isi materi, kebutuhan energi dan zat gizi tenaga kerja, faktor yang memengaruhi produktivitas, serta prinsip gizi seimbang tenaga kerja. Pertemuan ke-12 membahas konsep dan prinsip gizi atlet dengan isi materi, klasifikasi, kebutuhan energi, dan zat gizi untuk meningkatkan massa otot pada atlet, serta prinsip pemberian makan atlet pada sebelum, saat, dan sesudah pertandingan. Pertemuan ke-13 membahas konsep dan prinsip gizi vegetarian dengan isi materi, klasifikasi vegetarian, zat gizi yang perlu diperhatikan, serta prinsip gizi seimbang vegetarian. Pertemuan ke-14 menyusun materi menu gizi seimbang pada daur kehidupan. Dengan isi materi, menu remaja, menu dewasa, menu ibu hamil, menu ibu menyusui. Pertemuan ke-15 membahas tentang menyusun menu kelompok khusus dengan isi menu usia lanjut, menu pekerja, menu atlet, dan menu vegetarian. Kemudian pada pertemuan ke-16 dilaksanakan ujian akhir semester. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan 3 komponen, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Untuk delivery, saya memberikan materi serta RPS yang dapat diunduh langsung oleh mahasiswa pada sistem Edlink Universitas Muhammadiyah Jakarta, serta pertemuan tatap muka yang dilaksanakan secara luring. Interaction dalam mata kuliah ini melibatkan komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa berupa diskusi dan tanya jawab dalam perkuliahan. Asesmen atau sistem penilaian yang saya lakukan dalam mata kuliah ini berupa asesmen formatif untuk penilaian proses yang dilakukan melalui kuis dan penugasan yang dilakukan secara berkelompok, serta penilaian sumatif untuk penilaian akhir berupa UTS dan UAS. Berikut ini adalah komponen penilaian mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. UTS memiliki proporsi penilaian sebanyak 30%, UAS 40%, dan penugasan sebanyak 30%. Mahasiswa dinyatakan lulus jika mendapatkan nilai minimal C dalam mata kuliah ini. Salah satu materi perkuliahan yang saya ajarkan adalah konsep dan prinsip gizi ibu hamil. Berikut ini adalah video proses pembelajaran mata kuliah gizi dalam daur kehidupan dengan materi pertemuan kedua, yaitu konsep dan prinsip gizi ibu hamil. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir di sini ya, di kelas mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Nah, pada pagi hari yang cerah ini kita akan belajar mengenai daur kehidupan yang pertama dari manusia, yaitu masa-masa kehamilan. Nah, baik, sebelum kita mulai belajar, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini yang akan kita pelajari yaitu konsep dan prinsip gizi ibu hamil. Apa saja pokok bahasan yang akan kita bahas? Yang pertama status gizi prahamil, ya. Yang kedua ada kehamilan. Yang ketiga ada indikator gizi baik pada ibu hamil. Yang keempat kebutuhan gizi selama kehamilan dan juga budaya etnis kepercayaan dan gizi. Nanti kita akan kupas tuntas dalam pertemuan pada pagi hari ini. Oke, sekarang kita mau membahas tentang status gizi pada prahamil. Kenapa? Karena ini sangat berkaitan dengan status gizi ketika hamil dan selanjutnya akan berkaitan kepada kesehatan janin. Jadi bagaimana janin kondisinya itu ditentukan oleh masa-masa prahamil. Kapan masa prahamil? Ya di seusia kita ya. Itu seusia teman-teman semua ya. Jadi
untuk menentukan status gizi kita menggunakan indeks massa tubuh ya. Oke, sekarang kita masuk ke masa kehamilan. Masa kehamilan adalah suatu masa yang dimulai dari pertemuan antara sel telur dengan sel sperma ya. Sel telur dan sel sperma di dalam ovarium kemudian terbentuk zigot, kemudian menempel pada dinding rahim, dan juga pembentukan plasenta serta pertumbuhan dan perkembangan hasil dari masa konsepsi kemudian diakhiri dengan kelahiran ya. Jadi ketika proses kelahiran terjadi maka masa kehamilan pun berakhir ya. Nah, untuk masa kehamilan ini umumnya terjadi selama 40 minggu jika tidak ada halangan ya. Kita menyebut trimester pertama itu minggu pertama sampai 13. Kemudian trimester kedua minggu ke-14 sampai 27, dan terakhir trimester ketiga dari minggu ke-28 sampai 40 ya. Apa yang terjadi ketika trimester pertama? Yaitu ibu akan badannya akan cepat lelah, sering mual-muntah, mengidam, kemudian payudara terasa nyeri, mood swinging, timbul flek darah. Biasanya awal-awal kehamilan akan timbul flek darah karena terjadi proses nidasi. Nidasi itu adalah proses menempelnya zigot tadi di dinding rahim. Nah, maka nanti ibu biasanya akan mengalami flek darah, mungkin setetes 2 tetes ya. Nah, pada masa nidasi ini ibu harus istirahat, apalagi ketika ada flek darahnya ya, karena itu masa-masa rentan copot zigotnya tersebut ya. Kemudian pada janin, nah pada trimester pertama janin itu terjadi pertambahan panjang badan. Jadi jika teman-teman semua ingin anaknya tumbuh tinggi secara optimal, maka optimalkan asupan zat gizi pada trimester pertama gitu, karena masa pertambahan panjang janin terjadi. Jadi kalau misalnya syukur tidak hiperemesis atau tidak muntah berlebihan, makannya enak, jadi nanti proses pertumbuhan dan perkembangan janin pada masa trimester pertama ini bagus, maka nanti cikal bakal tingginya pun bagus. Jadi jika ingin misalnya saya pendek, istrinya pendek, suaminya pun pendek, anaknya bisa tinggi ya, dengan mengoptimalkan zat gizi pada trimester pertama gitu ya. Kemudian trimester kedua ibu mulai meningkat nafsu makannya, kemudian janin juga terjadi perpaduan antara pertambahan panjang badan dan pertambahan berat badan gitu. Nah, kemudian selanjutnya pada trimester ketiga ibu mulai terjadi kontraksi palsu ya. Kemudian pada janin juga terjadi pertambahan berat badan. Kemudian kita masuk ke kebutuhan gizi selama kehamilan. Jadi ibu hamil memerlukan tambahan energi sebanyak 180 kilokalori di trimester pertama dan 300 kilokalori di trimester kedua dan ketiga. Kebutuhan energi ekstra ini bisa dipenuhi dari makan 1-2 porsi per hari. Nah, ini menjadi tantangan ibu hamil karena ibu hamil harus meningkatkan asupan energinya. Sementara misal di trimester pertama itu banyak ibu hamil yang mengalami kendala seperti mual dan muntah. Nah, itu bisa disiasati dengan makan porsinya kecil-kecil ya. Jadi tidak makan dalam porsi besar, jadi 1-2 porsi makanan ringan per hari gitu. Jadi sehari bisa beberapa kali makan, dan nggak apa-apa, mungkin sesuap 2 suap udah selesai agar tidak muntah gitu ya. Karena itu tadi perlu untuk meningkatkan asupan energi, dan juga masa trimester pertama itu masa pertambahan panjang janin gitu ya. Oke, zat gizi berikutnya yang dibutuhkan oleh ibu hamil yaitu vitamin B11 atau sering kita sebut dengan asam folat ya. Asam folat itu
sekitar. Nah, kekurangan asam folat ini bisa berdampak pada terjadi neural tube defect, yaitu kerusakan pada saraf, sistem saraf seperti spina bifida dan anencefali. Anencefali itu contohnya yaitu kondisi di mana janin lahir tanpa tempurung kepala. Ya, jadi habis dari mata, dahi, kemudian langsung otak. Ya, dan hal ini bisa dideteksi dari masa janin, masa kehamilan. Oleh karena itu, ketika masa kehamilan sangat penting untuk memeriksakan secara rutin, ya, agar ketahuan hal-hal seperti ini. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada teman-teman semua ya, siapa yang bisa jawab ya? Kira-kira ya, apa yang bisa dilakukan oleh calon orang tua ya untuk mencegah terjadinya kelainan pada sistem saraf ini, untuk mencegah terjadinya anencefali dan neural tube defect? Apa yang bisa dilakukan ya? Siapa yang bisa jawab? Silakan Maita. Izin menjawab Ibu, perkenalkan nama saya Maita Sari. Kalau menurut saya itu dengan kita calon sebagai ibu itu dengan cara mencatat HPHT untuk mengetahui keterlambatan haid, dan itu kan kita jadi mengetahui kalau misalnya dengan kehamilan, maka saat kehamilan itu kita harus rutin untuk cek ke bidan atau ke dokter kandungan serta sering mengkonsumsi suplemen asam folat. Itu saja dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Maita. Temannya ada yang bisa menambahkan lagi jawaban dari Maita? Silakan. Asifa ya. Silakan Asifa. Sebelumnya izin perkenalan diri, nama saya Asifa. Izin menambahkan Bu, kalau menurut saya kita juga harus mengkonsumsi makanan seimbang, terutama untuk menjelang pernikahan atau masa memasuki pernikahan Bu. Oh ya, baik ya. Jadi seperti tadi kita pelajari bersama ya, karena zat gizi pada masa sebelum kehamilan itu sangat penting. Jadi tadi dari Asifa mengkonsumsi gizi seimbang sejak masa sebelum kehamilan ya, agar ketika masa kehamilan terjadi tubuh sudah siap dengan persediaan zat gizi yang baik untuk janinnya. Oke, kemudian dari Maita dengan mencatat HPHT itu hari pertama haid terakhir ya. Nah, dengan mencatat berarti nanti ketika telat menstruasi langsung terdeteksi, sehingga ibu hamil tersebut bisa memeriksakan kehamilan di awal kehamilannya. Kenapa? Karena pada masa trimester pertama itu sangat krusial ya, karena pertumbuhan saraf otak itu terjadi pada 8 minggu pertama kehamilan. Bayangkan kalau misalnya sudah ketahuannya sudah 20 minggu, sudah 25 minggu, tuh berarti masa-masa 8 minggu pertama kehamilan sudah lewat. Kalau misalnya tadi ibunya tidak memiliki persediaan zat gizi yang baik, sehingga nanti bisa terjadi neural tube defect tadi, kekurangan asam folat gitu ya. Begitu. Jadi terima kasih, jawaban yang sangat bagus ya. Baik, demikian penjelasan mengenai gizi kehamilan pada pagi hari ini. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Siapa yang ingin bertanya? Silakan. Salva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Salva Hasanah. Izin bertanya Bu, saya pernah mendengar tentang sindrom baby blues. Itu apa dan bagaimana ya Bu? Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Salva atas pertanyaannya, sangat bagus ya. Sindrom baby blues apa ya? Nah, sindrom baby blues itu biasanya terjadi setelah kelahiran ya. Setelah masa kehamilan selesai kemudian kelahiran, itu kurang lebih 1-2 minggu setelah kelahiran. Nah, baby blues ini ditandai dengan kondisi ibu yang mudah merasa emosi fluktuatif naik turun ya,
kemudian mudah menangis, kadang dia merasa diri dia tidak berdaya, dia tidak mampu mengurusi anaknya gitu ya. Itu karena terjadi adaptasi peran. Dia dari single menjadi seorang istri, kemudian seorang ibu yang memiliki bayi yang menuntut perhatian selama 24 jam penuh gitu. Nah, kondisi-kondisi seperti itu tentunya membutuhkan dukungan suami. Ya, di sini kan ada laki-laki nih. Kira-kira nih, menurut kalian dari sisi suami, apa sih yang bisa dilakukan untuk mencegah ya dan mengatasi istri yang mengalami baby blues? Siapa yang bisa jawab? Sama laki-laki? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Sadun bin Hambali. Mungkin kalau menurut saya itu saya akan ikut turut membantu mengasuh bayi saya agar istri saya bisa beristirahat dengan cukup, dan mungkin saya juga bisa memperbaiki komunikasi dengan istri saya dari mulai hamil dengan menuruti pada saat dalam. Terus kalau saat mulai hamil besar, saya akan bertanya apakah ada keluhan saat hamil atau bagaimana. Dan juga pada saat mulai baru melahirkan, saya akan turut membantu dan mensupport istri saya. Mungkin seperti itu, Bu. Terima kasih, Hambali ya. Oke. Jadi intinya suami turut berperan aktif ya dalam mengurus bayi. Karena kan bikin berdua otomatis ngurusin berdua ya. Oke. Selanjutnya siapa lagi yang ada yang ingin menambahkan? Silakan. Adit ya, silakan Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Aditya Nugroho. Izin menambahkan pertanyaan dari Abil tadi itu dengan menerapkan komunikasi yang baik dengan istri agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan konflik dengan istri. Terus dengan mencari bantuan profesional jika diperlukan, dengan datangnya ke psikolog atau psikiater. Baik, jadi selain berkomunikasi dengan baik dengan istri juga jika memang memerlukan lebih lanjut akan dibawa ke profesional ya, psikolog juga psikiater. Oke, terima kasih. Alhamdulillah ya, laki-laki di kelas kita sudah siap insya Allah ya jadi suami ya, insya Allah. Kemudian apakah ada yang ingin bertanya lagi? Siapa? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nisa. Izin bertanya Ibu, saya pernah dengar kalau ibu hamil itu tidak boleh makan sate. Apakah itu benar atau tidak dan alasannya apa? Oke, terima kasih. Baik, sate ya. Nah, sebelum saya jawab itu betul atau tidak, saya ingin menjelaskan mengenai kenapa sate itu kan terbuat dari daging mentah ya, yang kemudian langsung dibakar. Nah, kenapa banyak orang yang melarang ya? Karena itu dikhawatirkan sate tersebut tidak matang sepenuhnya. Nah, kalau tidak matang, itu dikhawatirkan ada bakteri-bakteri yang belum mati, misalnya ada bakteri E. coli atau salmonella, yang itu dapat berpengaruh terhadap kesehatan ibu dan janinnya, infeksi nanti ya. Nah, oleh karena itu banyak dilarang. Tetapi tetap masih boleh makan sate dengan catatan berikut ini. Yang pertama, sate dipastikan sudah matang. Jadi sebelum sate dibakar itu bisa direbus terlebih dahulu sampai benar-benar matang baru dibakar. Kemudian yang kedua, jangan sampai ada gosong-gosong, karena kalau gosong-gosong itu dia mengandung zat karsinogenik yang nanti dikhawatirkan berpengaruh
Jadi boleh-boleh saja dengan catatan satenya matang dan juga tidak terdapat bagian gosong. Gitu ya? Oke. Menyambungkan pertanyaan dari Enda. Oke, silakan. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Zalwa Zahra. Izin menyambungkan dari pertanyaan Anda. Saya juga pernah dengar tentang ibu hamil yang gak boleh makan nanas. Itu betul atau tidak, Ibu? Sebelumnya terima kasih. Baik, nanas ya. Itu banyak juga larangan ibu hamil tidak boleh makan nanas. Padahal sebenarnya boleh-boleh saja ibu hamil makan nanas selama dikonsumsi dalam jumlah yang normal. 1-2 potong itu boleh gitu ya. Nanas itu mengandung tinggi vitamin C, kemudian zat besi dan juga antioksidan yang sangat bagus untuk ibu hamil gitu, dan juga janinnya. Jadi jawaban saya boleh-boleh saja selama makan tidak konsumsi selama sebanyak berlebihan gitu ya. Oke, jadi boleh ya. Oke. Untuk berikutnya ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Cukup puas hari ini? Baik. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, maka saya akan menyampaikan penugasan yang akan dikumpulkan pada pekan depan ya. Penugasannya berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah diberikan pada awal perkuliahan. Kemudian ada 2 hal yang perlu dikerjakan. Yang pertama yaitu berupa tugas individu, menghitung status gizi prahamil. Jadi kalian cukup menghitung status gizi kalian dengan mengukur berat badan dan tinggi badan, kemudian diukur indeks massa tubuh. Itu dimasukkan dalam laporan. Kemudian yang kedua, mencari mitos-mitos yang berkembang di masyarakat di lingkungan tempat tinggal kalian. Satu kelompok setidaknya memberikan 5 mitos yang berkembang di lingkungan masyarakat. Ya, tugasnya saya tunggu dimasukkan ke dalam Edlink pada pekan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah gizi dalam Daur Kehidupan pada program Studi Sarjana Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Semoga dapat menjadi pertimbangan yang positif dalam proses penilaian sertifikasi dosen. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.